Laut Indonesia dijual. Laut Indonesia mempunyai sertifikat. Apakah Laut Indonesia beneran dijual? Ya, alhamdulillah saya sebagai warga negara Republik Indonesia berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mencabut. Dan Pak Prabowo mengambil alih isu itu dan merintahkan TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar itu penanda bahwa ada yang betul-betul tidak berjalan. Jadi Laut Indonesia dijual. Laut Indonesia mempunyai sertifikat. Kok bisa? Apakah Kok bisa? Laut Indonesia beneran dijual? Belakangan ini lagi rame banget ya tentang kasus pagar laut yang di daerah Kabupaten Betul, Mbak. Tangerang. Bahkan pagar laut itu udah membentang sekitar 30 km. Jauh. Yang tentu saja itu melewati 16 desa dan 6 kecamatan. Lumayan panjang Ngeri. ya. Nah, belakangan ini kan banyak nih diperbincangkan. Kok bisa sih sebuah laut ini memiliki sertifikat hak guna bangunan? Jadi, sertifikat hak guna bangunan itu adalah suatu hak yang dimiliki pengelola bangunan selama 30 tahun dan bisa diperpanjang selama 20 tahun. Dan ketika sudah dimaksimalkan dalam jangka waktu tersebut, pemilik bangunan bisa memperbarui haknya kembali hak guna bangunannya dalam waktu 30 tahun. Jadi total kepemilikan hak guna bangunannya ya 80 tahun lah. Pertanyaannya, kok bisa sih laut bisa mengeluarkan sertifikat hak guna bangunan? Apakah laut ini sudah dilepas sama Indonesia kepada investor ataupun pengusaha? Namun menurut penjelasan dari Menteri KKP ini bahwa sertifikat hak guna bangunan yang dimiliki laut pesisir di Kabupaten Tangerang ini tidak resmi. Istilahnya ini kayak misterius dan bodong. Padahal nih, pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang itu udah pernah dilaporkan di tahun 2024, tepatnya di bulan Agustus. Waktu pagar laut itu masih membentang sekitar 7 km. Tapi memang belum ditindaklanjuti. Akhirnya setelah viral lagi ditindaklanjuti nih. Tapi sekarang udah kebangun sekitar 30 km. Sudah panjang. Dan diketahui juga 2 perusahaan yang menerima sertifikat hak guna bangunan untuk pesisir laut Kabupaten Tangerang ini terafiliasi dengan salah satu PT yang sangat besar yang sekarang tuh banyak di daerah PIK atau Pantai Indah Kapuk. Namun juga ada berita juga yang masuk katanya pada hari Rabu besok, tepatnya tanggal 22 bulan Januari 2025 ini akan dibongkar pagar lautnya. Ya karena memang laut lepas ya, masa mempunyai sertifikat hak guna bangunan gitu kan. Banyak dampak-dampak yang akan dialami nantinya. Bahkan di sini kasusnya banyak nelayan dijadikan kambing hitam ya. Tapi masih menunggu kelanjutannya. Nanti kalau ada kelanjutannya gue langsung bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Jumpa lagi di channelnya Bang Toha yang akan mereaksi seputar berita viral di Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada pagar laut misterius di Tangerang. Dan pemiliknya ini belum tahu siapa. Yang jelas masih misterius. Masa iya sih pagar laut kok nggak tahu siapa pemiliknya? Kira-kira siapa yang mengizinkan laut dipagari? Ayo untuk teman-teman, siapa yang tahu? Coba tulis di kolom komentar. Dan ini merupakan salah satu tugas berat Pak Prabowo. Saya sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat kecil, mudah-mudahan Pak Prabowo, presiden kita terbaru, mengusut tuntas pagar laut misterius yang konon katanya bersertifikat. Laut kok disertifikati. Ini terus bagaimana? Mau direklamasi? Nanti kalau direklamasi itu dampaknya sangat luar biasa bagi warga yang ada di sekitar. Jangan sampai laut kita dijual ke orang asing, apapun alasannya, karena dampaknya memang sangat-sangat meresahkan warga sekitar. Lalu bagaimana tanggapan para pengamat politik yang ada di Indonesia? Ya mudah-mudahan kasus ini segera dituntaskan. Ini sangat disayangkan ya apabila negara kita sampai-sampai dijadikan seperti ini. Apakah kiranya menguntungkan untuk rakyat? Kalau menguntungkan untuk rakyat nggak masalah. Tetapi dampak dari reklamasi akan menyengsarakan masyarakat di sekitarnya. Oke, kita simak video dari pengamat politik yang ada di Indonesia. Kira-kira berkomentar tentang apa?
Ya, alhamdulillah saya sebagai warga negara Republik Indonesia berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mencabut pagar laut di Tangerang. Bersyukur berarti tidak ada lagi kegaduhan yang perlu kita perdebatkan, ya kan? Dan pemilik pagar laut yang ada di Tangerang siapa? Siapa yang mengaku? Berbeda dengan yang di Bekasi. Tiba-tiba ada yang langsung mengaku, bahkan melakukan nota protes. Nah ini. Nah kalau yang di Tangerang siapa yang punya? Nah nggak ada kan yang bersuara kan? Nggak ada yang merasa dirugikan kan di Tangerang? Ya dicabut-cabut aja. Bagus itu. Nah berarti ini menandai robohnya panggung para provokator dan tukang framing. Kenapa tiba-tiba yang mencabut itu adalah TNI Angkatan Laut? Kenapa tiba-tiba Presiden mengatakan 3 perintah yang very clear? Sangat jelas tuh perintahnya. 1 segel, 2 cabut, 3 usut. Segel ini akhirnya dilakukan. Ini kan istilahnya tindakan tipis-tipis ini. Segel itu kan tindakan tipis-tipis. Siapa yang menyegel? Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan ketika menyegel itu berarti otomatis dong logikanya kalau disegel ini barang berarti ilegal. Hanya barang yang tidak resmi, tidak berizinlah yang layak untuk disegel. Dan betul, yang menyegel adalah pemilik otoritas, yaitu apa? Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena memang itu wilayah KKP. Nah, disegel. Tapi mengapa harus menunggu 20 hari? Nah, orang lalu pikiran liar orang macam-macam. Wah, ini kelamaan 20 hari ini. 1, untuk memberikan alibi. 2, untuk mengarang cerita. Bisa jadi kan? Atau bahkan yang ketiga, membuat publik lupa kan? Kira-kira begitu. Lupa dengan kasus ini, ketika kasus ini sudah lerem, baru dibongkar, diem-diem. Ada kasus baru lagi yang menumpuk. Kasus lagi menumpuk. Akhirnya kelupaan ini. Ini siapa sebetulnya? Proyek apa ini? Siapa yang mendalangi dan untuk tujuan apa? Itu kok sampai ada pemakaran 30? Nah, sampai kemudian keluarlah perintah yang jelas, clear dari Presiden Prabowo itu. Jadi ada logika yang dikembangkan oleh sebagian publik bahwa ini proyek masa lalu yang masih ada kaitannya dengan presiden masa lalu, katakanlah gitu ya kira-kira. Meskipun keterkaitannya seperti apa kan saat ini belum clear, belum jelas. Karena memang belum ada statement resmi kan yang menyatakan bahwa ini siapa gitu. Tapi kuat dugaan ini adalah ada kaitannya dengan proyek strategis nasional. Mudah-mudahan enggak ya. Dan Pak Prabowo mengambil alih isu itu dan memerintahkan TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar itu penanda bahwa ada yang betul-betul tidak berjalan. Jadi hal yang sifatnya teknis yang bisa diselesaikan oleh Kementerian Teknis akhirnya harus diambil alih oleh Presiden Prabowo. Nah sekali lagi kita mau lihat bagaimana pola penyelesaian kasus-kasus pertanahan, konflik agraria, perampasan lahan penduduk. Dan itu semua akan membebani Presiden Prabowo yang berupaya untuk memperoleh dukungan internasional karena kebutuhan utang luar negeri. Jadi kelihatannya fokus Presiden akan terpecah. Keinginan Pak Prabowo untuk masuk di dalam pergaulan internasional untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa menghidupkan sinyal perdamaian dunia, bisa ikut serta untuk memperkuat basis ekonomi selatan dengan mengaktif di BRICS. Kan kelihatannya hal-hal yang seharusnya dibebankan misalnya pada wakil presiden misalnya itu tidak dijalankan. Kan cukup wakil presiden yang melakukan fungsi pemantauan soal Pandai Indah Kapuk. Kenapa wakil presiden tidak dilibatkan misalnya atau tidak ambil inisiatif untuk sekedar memberi sinyal pada pers bahwa pemerintah concern dengan isu yang sudah viral di Pantai Indah Kapuk kan. 2 itu kan petunjuk bahwa wakil presiden memang tidak punya kapasitas untuk mengambil inisiatif menyelesaikan soal itu. Saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Pak Rocky Gerung. Beliau juga mendukung penuh Pak Prabowo yang dimana akan membawa kemajuan untuk Indonesia dan bergaul di dunia internasional. Tetapi saat ini fokusnya itu terpecah dengan pagar laut yang masih misterius. Pemiliknya siapa, punya siapa belum jelas. Dan beberapa pengamat politik yang ada di Indonesia juga masih menunggu kabar berita. Kabar pagar laut sejauh 30 km yang sampai saat ini tidak diakui oleh siapa-siapa. Masa iya sih? Negara kok nggak bisa? Kok negara sih? Sorry. Masa iya sih? Penegak hukum, aparat tidak bisa mencari siapa pemiliknya?
Ini kan ya lucu. Saya sebagai masyarakat saja, saya sebagai masyarakat biasa saja sampai terkejut. Masa iya sih nggak bisa menangkap pelakunya? Masa iya sih tiba-tiba ada pagar misterius, kemudian kalau sudah viral seperti ini nggak ada yang mengakuinya? Ini bagaimana konsepnya? Dan bagaimana keresahan para masyarakat ketika melihat kejadian hal ini? Berikut kita simak videonya. Satu demi satu bermunculan ke permukaan apa yang selama ini disuarakan oleh kelompok masyarakat sipil, bahwa negara ini telah menjelma menjadi negara para bandit. Anda bisa lihat di belahan negeri, negara para di bandit, depan mata kita di Jawa Barat, tambang ilegal itu dibiarkan oleh Gubernur Jawa Barat, yang kemudian mereka calonkan menjadi Gubernur DKI. Apa-apaan ini? Pasti yang mencalonkan itu adalah partai-partai politik yang telah menjelma menjadi partai para bandit. Ngeri. Belum lagi itu, di depan mata kita, tidak jauh dari pusat kekuasaan, ada orang atau ada korporasi yang memagari laut. Gila. Masya Allah. Hei kepala desa, hai camat, hai bupati, hai gubernur, ngapain aja kalian? Makanya itu Pak, ngapain aja? Hai polisi air yang selalu mondar-mandir di laut, hai aparat angkatan laut, kemana aja kalian selama ini? Saya atau kita semua tahu bahwa Anda tidak berdaya karena ada pimpinan tertinggi Anda yang telah bekerja sama dengan para bandit. Maka tidak salah kami mengatakan pimpinan negeri tertinggi Konoha ini menjadi bagian dari para bandit itu, melukai dan melanggar hak-hak konstitusi warga. Setuju Pak, setuju. Kok bisa Menteri ATR menerbitkan sertifikat namanya Hadi? Apa? Kok bisa polisi yang bernama Sigit membiarkan ada pemagaran di laut? Kok bisa ada Panglima TNI yang mempunyai angkatan laut kok diam saja ketika laut dipagari? Kok bisa? Kalau dia tidak takut kepada para bandit, pasti dia akan bertindak seperti hari ini. Gila. Coba Anda bandingkan dan bayangkan apa hari ini, apa yang dituduhkan kepada Tom Lembong, dia hari ini sudah menjadi pesakitan. Kemudian kita bandingkan dengan kejahatan bandit-bandit yang mengeluarkan sertifikat atas laut. Gila kan? Dan pimpinan-pimpinan dewan, pimpinan-pimpinan partai politik juga mereka sudah menjadi bagian dari politisi para bandit. Mereka tidak bersuara, mereka diam. Padahal rakyat telah menyampaikan keluhan, tapi mereka tidak berdaya. Kenapa? Karena pimpinan-pimpinan partai politik yang ada di Senayan, yang ada di provinsi, mereka sudah menjadi bagian dari bandit itu juga. Gila banget negeri ini. Betul-betul. Untung saja Pak Prabowo dengan berani mengambil langkah untuk penyelamatan kedaulatan rakyat yang telah dirusak oleh segelintir orang. Membongkar dan memerintahkan tentara untuk menyelesaikan masalah di PIK 2 atau PSN itu. Saya kira itu adalah langkah seorang presiden untuk menyelamatkan kedaulatan negara. Negara sudah tidak berdaulat lagi karena ada segelintir orang lebih tinggi dari negara ini. Maka Pak Prabowo, kejahatan mereka ini harus diselesaikan, harus diungkap, dan harus dipenjarakan. Yang dipenjarakan tidak hanya korporasi, tetapi juga pejabat-pejabat yang terlibat di dalam. Setuju. Kita harus selesaikan ini Pak Prabowo. Kepercayaan publik begitu tinggi kepada Pak Prabowo hari ini. Penjarakan mereka. Semoga harapan rakyat yang saya suarakan hari ini menjadi
energi baru buat seluruh penyelenggara negara. Selamatkan Indonesia ini dari para bandit. Salam akal sehat. Ngeri. Set deh, 100 hari kerja pemerintahannya Pak Prabowo, kita rakyat Indonesia dipertontonkan oleh dagelan-dagelan konyol yang dimainkan oleh para pembantu presiden. Ya, contohnya ketika Pilkada Jakarta ada yang dengan jumawa nantangin banteng, ada yang menghina bakul es, RI 36 dengan patwal arogannya, terus pakai nggak ngaku lagi kalau dia ada di dalam mobil. Si Botak, nah gue hampir lupa, si Botak yang membuat video marah-marah kepada anak SD yang menjawab pertanyaan terkait makan bergizi gratis. Ternyata sekarang ada lagi seorang menteri di demo oleh anak buahnya sendiri karena arogan dan temperamentalnya. Waduh Pak Prabowo, kok hal-hal seperti ini bisa terjadi ya? Ini benar-benar memalukan banget loh Pak Prabowo. Tapi gue sih maklumin, karena mereka yang buat masalah ini adalah hasil ternaknya Mulyono. Ya seperti yang pernah gue bilang lah, kalau ternak Mulyono ini kan otaknya pada ketinggalan di gorong-gorong. Ya jadi kelakuan mereka ya pada seperti itu. Wajar banget deh untuk ternak-ternak Mulyono, cari ya otaknya di gorong-gorong. Jadi gini ya, kemarin itu Kemendikbudristek di demo oleh anak buahnya sendiri buntut adanya pemecatan secara semena-mena kepada salah satu anak buah atau karyawannya. Lalu menteri tersebut mencoba mengklarifikasi dengan alasan sedang mengadakan restrukturisasi terhadap staf-stafnya. Apapun alasan Anda Pak Menteri, apalagi Anda ini kan Menteri Pendidikan, harusnya menjunjung tinggi adab dan moralitas. Betul, sementara sikap semena-mena yang Anda lakukan mentang-mentang Anda memiliki kekuasaan dan jabatan menunjukkan betapa arogansinya Anda dan betapa tidak bermoralnya Anda dengan apa yang sudah Anda lakukan terhadap karyawan tersebut. Miris ya, apa jadinya bangsa ini jika rakyatnya terus dipertontonkan oleh hal-hal seperti ini, bukan membuat maju rakyatnya sendiri. Tugas berat menanti Pak Prabowo, dan netizen pun juga kecewa ya kepada ternak-ternaknya Mulyono yang dinilai kurang beretika, kurang segala-galanya lah kalau menurut kata netizen. Kemudian muncullah pagar laut misterius, pro kontra makan siang bergizi gratis, semuanya serba bermasalah. Harapan saya sebagai masyarakat Indonesia, ya mudah-mudahan Bapak Presiden kita Prabowo bisa menyelesaikan masalah ini satu persatu. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang tentunya masyarakat kecil, dan saya juga masih ingat kata-kata Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo ini membela rakyat yang kecil. Usut tuntas Pak, siapa dibalik pelaku pagar laut misterius yang tiba-tiba sampai saat ini belum ada yang mengaku. Dan alhamdulillah berkat Pak Prabowo, ketegasan beliau, pagar laut sekarang sudah dicabut. Namun di sini saya juga ingin memberikan kritikan untuk utusan-utusan Bapak Prabowo yang mungkin perkataannya yang kurang beretika, harap juga dipecat. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya jika suka dengan video reaksinya Bang Toha yang akan mereaksi seputar kejadian yang viral di Indonesia, silakan subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.